Dia akan kuberi nama. Stop. Kansa mengangkat tangan, membuat Alek menghentikan ucapannya. Kenapa, Yang? Bagaimana kalau urusan nama kita pikirkan bersama? Alka dan Alesa kan kamu yang ngasih nama, Mas. Bagaimana kalau putri ketiga kita ini aku saja yang kasih nama? Memang kenapa sih, Yang? Ada yang salah dengan pemberian namaku? Enggak ada, Mas. Bapak, mohon maaf. Untuk bayinya saya bawa dulu. Silakan keluar, karena istri Bapak juga butuh istirahat. Ucapan salah satu perawat, sembari mengulurkan tangan meminta bayi mungil untuk diserahkan. Alek terlihat tidak puas, namun ia sudah pernah mengalami prosedural seperti ini berkali-kali, sehingga ia tak bisa membantah lagi. Aku keluar dulu, sayang. Masih istirahat ya? Makasih, sayang. Kamu selalu memberi kebahagiaan terlebih padaku, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Alek meraih tangan Kansa dan mengecupinya. Iya, Mas, sama-sama. I love you. Love you too, jawab Kansa dengan malu-malu. Mereka tengah berada di kamar bersalin. Tentu saja mereka tidak hanya berdua. Sana keluar dulu. Beri aku satu kecupan. Apa sih, Mas? Malu. Nanti di rumah saja. Ku tagih janjimu. Alek mencuri satu kecupan sebelum akhirnya keluar ruangan. Pak Yohan, dari tahun ke tahun romantisnya gak berkurang ya, Bu. Jadi iri. Kapan ya punya suami kayak beliau? Ucap salah satu perawat sembari membantu Kansa membersihkan diri. Iya, Bu Kansa selalu bikin iri. Aku saja yang baru punya satu putri, sikap suami sudah ogah-ogahan. Tapi Pak Yohan berbeda. Beliau selalu romantis, sahut perawat yang lain. Kansa hanya tersenyum kecil. Memang benar ucapan perawat itu. Alek tidak berubah. Malah Kansa pikir rasa sayang dan cinta pria itu semakin bertambah. Ia benar-benar sangat bersyukur mendapati Alek sebagai suaminya. Rasa syukur yang akan selalu dirasakannya setiap kali melihat wajah itu membayangi pelupuk mata. Suasana kediaman Alek dan Kansa terlihat ramai. Keluarga besar, sahabat dekat, dan para orang kepercayaan terlihat berkumpul. Mereka tengah menghadiri acara akikohan putri ketiga pasangan tersebut. Daniel datang dan langsung memeluk Alek. Dia didampingi Alma dan keempat anak mereka. Daniel menepuk-nepuk bahu Alek. Terlihat sangat bangga. Alek hanya terkekeh. Dari wajahnya nampak kesombongan yang luar biasa. Ada rencana untuk nambah lagi? Tanya Daniel sembari mengerlingkan mata. Di pelukan nampak Mikael, putri keempatnya yang tengah tertidur. Kalau diizinkan, Alek menoleh pada Kansa dan mendapat balasan berupa tatapan mematikan. Sepertinya 3 saja sudah cukup, ucapnya sembari berdaham. Ayo masuk. Malam itu mereka membentuk koloni sendiri-sendiri. Para bapak-bapak yang terdiri dari Alek, Daniel, Ziko, Rizal, dan Aaron berkumpul di dekat kolam renang.
Sementara para ibu-ibu yang terdiri dari Kansa, Alma, Nisa, Mutia, dan Diana memilih ruang tengah sebagai ajang temu kangen mereka. Hiruk-pikuk suara anak-anak bermain dan berlarian memenuhi ruangan. Jiel memamerkan smartwatch yang bisa memunculkan hologram game online pada Eza dan Zack yang terlihat sangat antusias menanggapinya. Esel dan Ezas tengah berlarian sembari mengejar kucing. Zelin mengambil satu set make up milik Nisa dan menggunakannya untuk mendandani Queen dan Arana. Alessa membuntuti Joy yang tengah asik dengan dunianya sendiri. Sementara Alka terlihat sangat tenang. Dia berdiri di samping baby box yang berisi adik mungilnya. Dari matanya terpancar rasa takjub yang begitu nyata. Kata mama, dia adik bayi. Kenapa dia sangat kecil? Sebuah tangan mungil mengelus pipi gembul yang tengah tertidur pulas. Jangan pegang. Alka menarik tangan itu dengan lembut. Dia masih bayi. Hati-hati kalau mau pegang, ucapnya menambahi. Dia siapa? Bisik suara cadel milik putri ketiga pasangan Mutia dan Rizal, Elesa. Adikku, kenapa kecil? Apa dia sakit? Memang kecil, karena baru lahir. Dulu kamu juga sekecil ini. Waktu di perut juga lebih kecil lagi. Alka lagi-lagi bersikap sok dewasa. Oh ya? Tapi kenapa dia jelek? Elisa menatap bayi mungil di depannya dengan tatapan penuh kasihan. Alka terlihat menahan kesal. Dia menatap Elisa dengan tajam. Namun begitu mengingat dia juga memiliki adik perempuan, perasaan kesal itu bisa ditahannya. Dia sangat cantik, tegas Alka penuh pendirian. Elsa menatap Alka lekat-lekat. Beberapa kali mata bulat itu mengalihkan pandang, menatap Alka dan bayi mungil secara bergantian. Apa kamu suka adik bayi cantik? Tanya gadis itu dengan polosnya. Iya, suka. Kata mama kalau menikah bisa bikin adik bayi. Kamu mau ya menikah sama Lily? Kita bisa punya adik bayi yang cantik. Gak mau? Alka menjawab dengan ketus. Dia mengacukan Elisa dan sibuk mengecupi kening adiknya. Kenapa? Tanya Elisa dengan mata berkaca-kaca. Kata mama, aku boleh menikah kalau sudah bertemu orang yang ku sayang. Aku gak sayang kamu. Aku gak bisa menikah sama kamu. Tapi Lily mau. Lily mau nikah sama Al. Lily sayang Al. Sama seperti Lily sayang Kak Eza dan Ezas. Aku gak mau. Lily mau. Enggak. Mau kok. Elisa menangis, meraung. Dia berlari ke arah Rizal dan menghamburkan tubuhnya di pelukan ayahnya. Gadis kecil itu pun mulai mengadu, mengeluarkan segala keluh kesah di hati. Rizal menenangkan sembari menepuk-nepuk punggung mungil itu, seolah-olah mengerti apa yang dirasakan oleh gadis kecilnya. Kak, kenapa Dek Lili nangis? Kansa menghampiri Alka yang masih sibuk menciumi tangan adiknya. Bukan salah kakak, Mah. Mama gak tanya siapa yang salah. Mama tanya, kenapa Dek Lili nangis? Habis kakak apain? Gak diapa-apain. Dia nangis gara-gara kakak gak mau nikah sama dia. Kakak gak suka sama dia. Dia juga bilang adik jelek. Kansa menghela nafas sembari membungkukkan tubuh.
Ia membelai rambut hitam Alka dan berkata, "Mama tidak pernah mengajari kakak untuk bersikap kasar. Kakak harus memperlakukan semua orang dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Terlebih pada wanita, kakak harus bersikap lembut dan penuh perhatian. Kakak yang membuat Dek Lili menangis. Kakak pula yang harus menghiburnya. Ayo hibur Dek Lili." "Tapi kakak gak mau nikah sama dia, Mah. Kata mama, kakak hanya boleh menikah sama orang yang kakak sayang. Kakak gak suka dia." "Itu bukan sikap seorang gentleman. Papa juga pasti akan kecewa melihat kakak seperti ini." "Seperti apapun perasaan kakak, tetap harus menunjukkan rasa hormat dan sayang. Ayo minta maaf dulu." Setelah beberapa kali dibujuk, pada akhirnya Alka mau menuruti ucapan ibunya. Kansa meraih tangan Alka, menuntun bocah itu ke tempat Elisa berada. "Jangan nangis lagi. Nih." Alka menyodorkan segelas minuman pada Elisa yang tengah berada di pangkuan Rizal. Pada awalnya Elisa melengkupkan wajah di dada Rizal, tapi begitu mendengar suara Alka, dia langsung mendongakkan kepala sedikit untuk melihat apa yang Alka bawa. "Itu apa?" tanyanya sembari menunjuk cairan berwarna oranye kemerahan. "Jus tomat. Sangat bagus untuk mata." "Kenapa bagus untuk mata?" Elisa mulai tertarik. Dia turun dari pangkuan ayahnya dan mulai mendekati Alka. "Karena mengandung vitamin A." "Apa itu vitamin A?" Elisa bertanya, sembari mengambil jus tomat di tangan Alka dan menatap cairan itu dengan penuh takjub. "Vitamin itu, nanti aku cari tahu deh, diminum dulu." Elisa menuruti perintah Alka. Sedikit demi sedikit, dia meresap cairan itu. Cernitan dari dahinya mulai nampak. Dari ekspresi yang terlihat menunjukkan ketidaksukaan. Tidak enak," ucapnya sembari menyerahkan jus itu. "Enak kok, Sasa suka." Alka mencicipi minuman itu dan mulai menikmatinya. "Kenapa Al suka jus tapi tidak suka Lili?" "Aku bukan tidak suka kamu, aku tidak suka anak cengeng." "Berarti kalau Lili tidak cengeng, Al akan suka Lili? Al akan menikah dengan Lili? Begitu?" Mata Lili tampak berbinar-binar, seolah-olah menemukan kesempatan untuk lebih dekat dengan anak laki-laki itu. Apalagi yang Al suka?" "Aku suka anak pintar, suka belajar dan patuh pada orang tua." "Baik, Lili tidak akan cengeng lagi. Lili akan belajar lebih pintar dan patuh sama mama papa. Nanti kalau Lili sudah pintar, Al nikah sama Lili ya." Janji?" Lili mengambil tangan Alka dan menautkan jemari kelingking mereka. Sebenarnya Alka tidak berniat untuk pada gadis di depannya itu. Baginya semua gadis, kecuali mama dan kedua adik perempuannya, adalah merepotkan. Dan Alka yakin gadis di depannya ini pun demikian. Namun ia tidak ingin melihat drama air mata lagi. Untuk itu ia pun mengiyakan janji itu. Kakak. Kakak lihat apa?" Alessa duduk di sebelah Joy dan mengintip tablet yang berada di tangan pemuda tanggung itu. "Desain game." "Game? Apa itu?" "Game itu permainan." "Main? Kakak main apa?" "Aku sedang mendesain permainan. Mau lihat?" "Iya, mau."
Alesa dengan bersemangat bersender di lengan Joy dan mulai mendengarkan ketika pemuda itu menjelaskan. Ini game farmer. Jadi kalau kamu menanam tumbuhan dan panen, kamu akan mendapatkan poin. Poin? Apa itu? Dengan sabar Joy menjelaskan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak usia 4 tahun. Meskipun tidak begitu memahami, Alesa terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya dengan antusias. Alesa terlihat sangat nyaman berada di dekat Joy, sementara Joy memperlakukan Alesa dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, layaknya adik sendiri. Perdebatan mengenai nama putri ketiga Alec dan Kansa belum juga usai. Kansa terlihat tidak bisa mempercayai Alec dalam pemberian nama itu, sehingga keputusan pemberian nama diserahkan pada ayah Ahmad dan papa Atmaja. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena telah dipercayakan memberikan nama untuk cucu kami. Papa Atmaja memulai. Keluarga besar berdiri di tengah-tengah tamu undangan, berfokus pada Kansa yang tengah menggendong putri ketiganya. Setelah mencari dan berunding, kami memutuskan untuk memberinya nama Adeva Alkalena Asen, yang artinya wanita cantik, soleha, menyenangkan, lemah lembut, dan bersinar seperti bintang di langit. Kami berharap cucu kami bisa tumbuh seperti mamanya. Pemberian nama itu disambut dengan nikmat. Kansa terlihat sangat puas. Ia menoleh pada suaminya untuk melihat responnya. Yohan, ucap Alec menarik perhatian. Seluruh mata berfokus pada dirinya. Alec berdeham sejenak. Adeva Alkalena Afsen, putri Yohan. Itu nama putri ketiga kami, tegasnya dengan nada tak bisa dibantah. Melihat keteguhan di mata Alec, Kansa pun tak berani menyanggah. Maka ditetapkan nama itu sebagai nama putri mereka. Waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika acara itu berakhir. Setiap tamu undangan mulai kembali ke rumah masing-masing, tak terkecuali keluarga Rizal. Sini dek, papa gendong. Rizal meraih tubuh kecil putrinya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menuntun Ezas. Nggak mau, Lily mau jalan sendiri. Elisa menghentak-hentakkan kaki sebagai bentuk protes. Kenapa? Rizal menatap wajah putrinya dengan mata bertanya-tanya. Biasanya Elisa sangat suka digendong. Kenapa saat ini ia malah menolak? Al nggak suka anak cengeng. Al suka anak pintar. Lily akan belajar biar pintar. Lily mengoceh sendiri, sementara kedua kaki masih dihentak-hentakan sebagai bentuk protes agar diturunkan. Al, Rizal bersikuku tetap menggendong Lily. Matanya menatap wajah putrinya dalam-dalam. Iya, Al akan menikah dengan Lily, asalkan Lily nggak cengeng dan jadi anak pintar. Lily memain-mainkan pita besar yang menjadi hiasan bajunya. Mata Rizal berputar. Ia menoleh pada Tia dengan pandangan bertanya-tanya, seolah-olah meminta penjelasan pada istrinya. Mutia tersenyum kalem.
Ia mengusap kepala Lili. Alka, Mas. Putra pertama Mas Alek dan Mbak Kansa. Mas lupa. Oh, Rizal mengangguk-anggukkan kepala. Namun sejurus kemudian, sekelebat sinar kecemasan muncul di netra hitamnya. Ia merengkuh Lili semakin erat, memaksa anak itu untuk menatapnya. Tadi adik bilang apa? Mau menikah dengan Al? Lili menganggukkan kepala dengan polos. Tidak boleh, Rizal berkata dengan tegas. Adik tidak boleh menikah dengan siapapun. Adik harus tinggal dengan papa selamanya. Suara Rizal penuh dengan keposesifan, membuat takut siapapun yang mendengar. Lili mau menikah sama Al. Lili mau sama Al. Mama. Lili mengulurkan tangan, berharap dia menggendongnya. Sementara buliran bening mulai membasahi pipi cabinya. Tak tega melihat putrinya berderai air mata. Dia langsung mengambil tubuh mungil Lili dari dekapan suaminya. Udah, cup, jangan nangis lagi. Lili mau nikah sama Alma. Iya, nanti adik akan menikah dengan Al ya. Sudah, jangan nangis lagi. Lili merangkul leher Tia, sembari menyandarkan kepala di dada ibunya. Tangisannya mulai berhenti, berubah menjadi isakan dan sekukan kecil. Janji ya, Ma, Lili akan menikah sama Al. Lili mengangkat tangan dan mengacungkan jari kelingking. Matanya yang masih terlihat berkaca-kaca nampak penuh pengharapan. Tia menahan diri untuk tidak tertawa. Ia mengambil jari kecil itu dan menautkan di kelingkingnya. Iya, Mama janji adik akan menikah dengan Alka, ucapnya dengan wajah dibuat seserius mungkin. Lili tersenyum lebar. Ia kembali merangkul leher Tia dengan erat. Makasih, Ma. Mama, suara itu terdengar sangat imut dan manja. Sudut bibir Kansa tertarik, nampak berusaha menyembunyikan senyum. Gaya Alesa ketika menginginkan sesuatu hampir sama dengan dirinya, membuat suara seimut mungkin dengan mata dikedip-kedipkan genit. Iya sayangku. Mama, kapan kita main ke rumah kakak lagi? Suara Alesa mulai terdengar merengek. Kansa yang tengah menyisir rambut panjang Alesa menghentikan aktivitasnya sejenak. Dia menatap mata Alesa melalui pantulan cermin di depan mereka. Kakak siapa? Kakak Joy. Aku main ke rumahnya ya, Mah. Kakak janji mau ngajarin adik main game, Mah. Ya, main ke sana ya, Mah. Alesa membalik tubuhnya dan memeluk pinggang Kansa. Sementara kepalanya ia surupkan ke perut ibunya. Jangan main game. Game membuatmu bodoh. Nanti kakak ajarin cara menghitung cepat ya. Jangan main sama kakak itu lagi. Tiba-tiba Alka datang mendekat dan mengusuk-ngusukkan kepala Alesa. Sedari tadi anak itu berdiam di sisi ranjang, sembari menciumi adik bungsunya. Mereka tengah berada di kamar Kansa. Begitu mendengar percakapan Alesa dan ibunya, Alka langsung mendekat. Gak mau. Adik gak mau belajar. Adik mau main sama Kak Joy aja. Alesa menepis tangan Alka dengan kuat. Tatapannya terlihat tak bersahabat.
Kakak temenin nonton Barbie ya, Barbie yang cantik seperti adik. Memang adik cantik kayak Barbie? Lebih cantik lagi? Beneran, adik cantik. Alesa mulai mengangkat kepala dan menatap Alka. Cantik sekali. Mama sama adik sangat cantik. Adik kecil juga cantik. Kakak sayang semuanya. Alka merangkul tubuh Kansa dan Alesa sekaligus. Melihat kedewasaan Alka selalu berhasil membuat Kansa bangga. Alka selalu menomorsatukan adik-adiknya. Tipe seorang kakak yang akan melindungi adiknya dengan mati-matian. Kenapa mama sangat beruntung? Kenapa anak mama baik-baik semua sih? Sini, mama peluk dan cium kalian satu-satu. Kansa balik merangkul dan menciumi pucuk kepala keduanya. Rengekan Alesa tak berhenti sampai di situ saja. Setiap ada kesempatan, dia akan merengek pada Kansa untuk membawanya ke rumah Joy. Sepertinya Alesa benar-benar tergila-gila pada pemuda blasteran itu. Tentu saja Alka sangat tidak suka dengan hal itu. Bocah kecil sok dewasa itu akan berusaha mengalihkan perhatian adiknya dengan berbagai cara. Dari mengiming-imingi dengan mainan, menonton TV, hingga merelakan dirinya sendiri menjadi kelinci percobaan adik perempuannya dalam hal mengaplikasikan make up